cuma cangkruan acarane. Gak cuma cangkruan Acarane. Gak cuma cangkruan Opor. Gak cuma cangkruan. Konco-konco Jawa Timur, malam iki mari kita sejenak mengiringkan doa kepada para jenazah saudara-saudara, para supporter di Kanjuruhan, ya, agar arwah para supporter bisa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan konco-konco Jawa Timur, dalam duka ini kita tidak membahas bagaimana peristiwanya, tapi ya supporter Aremania yang kita juga merasa berduka karena tragedi kemanusiaan ini penting sebagai asas nilai kemanusiaan kita di dalam berpancasila. Ya. Nah saiki arpe ngomong-ngomong tentang evaluasi pertandingan sepak bola. Cak Monyong saiki nang acara gak cuma cangkrun wis arpe ngundang wong-wong penting. Tapi di sana, nah iki Mas Tulus. Mas Tulus. Siap. Cak Tulus iki anggota bonek Writers Forum. Selamat datang Cak Tulus. Matur nuwun sudah diundang. Oh, ya. Rawuh datang JTV. Oke, konco lawas. Konco lawas. Yo, biasa. Gawas. Glundung. Opal tak glundung. Oh, ya padha kaya bal-balan piyen. Dan di sana ada Mas Amin, jalur gas A. Halo Mas Amin. Mas Amin. Belum tersambung ya. Mas Amin, audionya tolong dinyalakan Mas Amin. Mas Amin. Oke, Mas Amin. Audionya dinyalakan Mas Amin. Yang di mute, yang merah itu ditekan. Ada gambar merah itu loh Mas Amin. Abang-abang loh Mas. Oke, ada Mas Miftahul, penulis sepak bola Indonesia. Masih OTW. Nggih. Konco-konco Jawa Timur bahwa evaluasi malam iki arep bahas tentang evaluasi pertandingan sepak bola pasca tragedi Kanjuruhan. Kita juga ikut bela sungkawa dari kepada seluruh kawan-kawan yang ada mengalami duka yang cukup dalam. Hampir seluruh sak Jawa Timur iki winginane teman-teman seniman budayawan, adik-adikku winginane konco para seniman-seniman yang ada di Tugu Pahlawan, ada juga di Makam Pahlawan, Mas Joel dengan Surabaya Membara juga mengiringi doa karena ini tragedi kemanusiaan. Nah, saya kira arep bahas tentang evaluasi pertandingan sepak bola pasca tragedi Kanjuruhan. Nah, apa sebenarnya yang harus menjadi titik tolak untuk dibahas, harus seperti apa? Nah, iki kok mari ini Cak Tulus, Mas Miftahul, Mas Amin engko bakalan jelas. Ojo pindah channel, ojo nang dindi, tetap nang acara gak cuma cangkruan, gare cerdas berkualitas. Yuk. Aku masih bisa menikmati semua dan mengharap dunia. Aku yakin pasti bisa. Pasti bisa. Gak cuma cangkruan acarane. Gak cuma cangkruan acarane. Gak cuma cangkruan Opore. Mumpung rada waras. Oh ya, amin. Gak cuma cangkruan. Konco-konco Jawa Timur ketemu maneh bare aku Cak Tomo nang acara gak cuma cangkruan gare cerdas berkualitas. Nah, saiki kita ngomong pasca tragedi pertandingan sepak bola yang ada di Kanjuruhan. Aku langsung nang Mas Tulus iki, Mas Tulus. Ya, kita juga tadi udah wis anu ya nyampe no bela sungkawa dan mungkin akeh konco-konco juga sudah melakukan. Nah, Mas Tulus, tragedi di Kanjuruhan ini menewaskan ratusan. Nek gak salah data terakhir 132 atau 131 aku kepingin teko Mas Tulus. Tanggapan panjenengan peristiwa tersebut itu apa sih sebenarnya yang harus kita evaluasi dari peristiwa itu? Monggo Mas Tulus.
Ya, pertama juga memang kita semua lagi dalam lautan kesedihan ya. Ada kejadian yang begitu tragis di Kanjuruhan, di dalam pertandingan sepak bola yang harusnya Rotok miak didik top ini Kak. Ya. datang itu untuk bergembira, tapi kemudian ada tragedi seperti itu. Kalau yang masalah evaluasinya juga mungkin kembali dari apa Mas ya, dari masing-masing, semuanya harus dievaluasi kalau saya bilang itu. Kalau saya dari koridor supporter, Apa dari- piye iku? dari koridor supporter itu, kalau yang di Surabaya di GPT itu sudah beberapa tahun terakhir ini kita sudah tidak lagi menyanyikan ujaran-ujaran kebencian. Jadi ada lagu-lagu yang medio tahun 2000-an sampai 2010 itu yang lagu dibunuh saja itu sudah tidak pernah dilakukan di GPT. Karena apa? Karena memang sudah tidak relevan lagi kalau kita ngomong apa namanya pertandingan yang tensi tinggi terus ditambahin hal seperti itu. Itu alhamdulillah di GPT kalau ada yang beberapa orang terlintas untuk menyanyikan lagu itu, untuk nanti sekelilingnya akan memberikan peringatan, atau gimana. Itu kalau saya melihat dari kita saling mengajak ke masing-masing di GPT. Alhamdulillah sudah tidak ada nyanyian-nyanyian yang mengajak Ujaran untuk kebencian. ujaran kebencian, hate speech seperti itu. Oke. Aku tak undang ini Mas Miftahul, monggo, penulis sepak bola Indonesia, monggo. Waduh, macet ya, Cak? Macet. Monggo, langsung aja. Oke, terus langsung Mas Tulus iki, Mas. Ada sesuatu kalimat-kalimat yang sudah tidak dipakai. Lalu apa hal yang lain yang mungkin menjadi sebuah evaluasi ya untuk kedepannya? Love your team more, hate your rival less. Mungkin Oke, seperti ya. itu. Jadi lebih banyak energinya disalurkan untuk mencintai tim kita daripada untuk membenci Tim lain. rival. Rival, Karena ya. itu sebagai rival. Itu salah satunya seperti itu. Karena memang kalau kita sudah dari rumah membawa membawa rasa marah, rasa benci ke dalam stadion, itu memang energinya negatif juga. Itu mungkin seperti itu dulu. Nanti Oke. kita bahas lebih lanjut. Mas Amin, masih belum? Oke. Mas Miftahul, ini nek ngomong-ngomong, apa sih yang sebenarnya umum dulu yang harus kita evaluasi terhadap peristiwa tragedi tragedi kemanusiaan di Kanjuruhan itu, apa sebenarnya yang perlu untuk kita evaluasi secara umum dulu? Kalau umum ya PSSI nih. Oh iya. Ini langsung to the point. PSSI nih. Karena sebenarnya kalau saya melihat itu, sepak bola Indonesia itu adalah cerminan bangsa ini. Ruwetnya bangsa ini, yo ono neng bal-balan itu, yo seruwet itulah. Iya. Kalau mau dibenahi ya PSSI yang harus dibenahi dari awal. Cuma kalau kita lebih spesifik ngomong tragedi Kanjuruhan kemarin ya, ini pelajaran berarti untuk tata kelola penyelenggaraan pertandingan. Tata kelola penyelenggaraan, oke, menarik. Terus? Karena kan ada banyak faktor ya di penyelenggaraan pertandingan yang kemarin puncaknya terjadi di Kanjuruhan ketika ada begitu banyak supporter dan kena tembakan gas air mata. Mungkin yang mengarep itu, yang perlu ditoto itu ada beberapa hal yang pertama soal tiketing ya. Tiketing. Ya saiki wis zaman wis modern, era wis modern. Harusnya kita itu nggak lagi tiket yang manual. Iya. Apa yang diterapkan Online, teman Persebaya itu kan sesuatu yang sangat menarik, bahwa online. Dan tidak ada penjualan tiket di hari H. Harusnya semua melakukan hal yang sama, tidak ada penjualan tiket di hari H. Kenapa? Ketika ada penjualan tiket di hari H, itu memungkinkan penumpukan massa. Nah, tiket itu ya batas terakhir H-1. Jadi sebelumnya Batas terakhir itu ya? Iya. Sebelumnya sudah ada penjualan buy online, ketika H-1 sudah selesai close. Ketahuan kan jumlahnya berapa yang beli itu kan. Iya. Dari situ tentu aparat keamanan sudah bisa bikin
rencananya mau ngapain ini Iya, dengan iya, jumlah iya, penonton iya, seperti iya. itu. Oke. Itu yang kedua, ini krusial sebenarnya. Yang di Indonesia saya lihat untuk saat ini saya lihatnya di Gelora Bung Karno, Gelora Bung Tomo, Manahan Solo ini sudah tertib. Soal sterilisasi area stadion. Sterilisasi. Iya. Ya. Apa yang terjadi di Kanjuruhan kan kemarin di dalam stadion itu penuh, di luar juga masih banyak orang kan. Iya. Nah, yang perlu dilakukan ini ke depan ya sterilisasi area stadion, bahwa dalam radius tertentu katakanlah 100 meter atau 200 meter sebelum masuk area stadion itu sudah ada screening siapa yang berhak masuk ke situ. Kalau neng kene gampangnya nonton kalau GBT Ado kan. Iya tuh. Gelora Gelora Delta. Iya. Gelora Delta itu kan sekarang ada pagar itu kan. Iya. Siapa yang boleh masuk di pagar itu adalah orang-orang yang bertiket. Itu kan. Jadi yang nggak bertiket sudah tersaring jauh dari area stadion. Oke. Dengan begitu kan tinggal masuk ini sudah tersaring, tinggal masuk ke pintu stadion kan. Oke. Dengan begitu ketika regulasi penyelenggaraan pertandingan itu kan ada tentang 10 menit jelang jeda itu kan pintu sudah Harus terbuka. Harus terbuka. 10 menit. 10 menit. Bukan sebelum- 20 menit. 10 menit. Oke. Tapi kebiasaan teman-teman panpel itu 15 menit, 20 menit sudah buka. Pintu. Oke, tahan di situ ya. Saya ke Mas Amin. Halo Mas. Ngombe ya. Oke, monggo diaturi. Mas Amin, Sam. Nggih, rada oke. Ngadep nang dia. Oke. Nah, peristiwa Kanjuruhan ini menurut dulur-dulur para Aremania, apa yang harus menjadi evaluasi yang untuk menjadi masukan bagi semua masyarakat untuk menjadi koreksi umum. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Ini yang diomongkan kemajuan sepak bola ke depan, bukan kerusuhan kan? Bukan. Evaluasi terhadap peristiwa tragedi kemanusiaan Kanjuruhan. Monggo Kang Mas. Kalau menurut saya untuk kemajuan sepak bola Indonesia, PSSI harus berbenah. Dalam arti berbenah mulai dari pengurus, PT Liga, supporter, infrastruktur, dan lain-lain. Ya, terus PSSI harus berbenah menata infrastruktur, lalu apa saja itu yang paling pokok adalah tata kelola dan infrastruktur. PSSI harus membenahi tersebut. Kalau menurut saya federasi PSSI. Jadi orang-orang yang duduk di PSSI itu sebenarnya orang-orang yang ngerti sepak bola. Oke. Semua ada. Kalau bisa dalam arti orang-orang pelaku sepak bola yang mengerti aturan. Ya, mantan-mantan pemain juga bisa dilibatkan dalam kepengurusan PSSI. Jadi jangan orang-orang yang nggak ngerti sepak bola ujuk-ujuk menjadi ketua PSSI. Itu menurut saya. Oke, setuju. Karena itu yang paling penting ya Mas, bahwa profesionalisme dari sebuah keahliannya itu bukan orang yang ujuk-ujuk gak pernah ngerti tentang olahraga, umpamane sepak bola mlebu ngono, umpamane kaya aku iki tukang nyanyi pas mlebu anu. Oke. Nah, saiki engko mari kene nang iki nang Cak Tulus maneh ya. Konco-konco Jawa Timur, Mas Amin jangan pindah channel, ojo nang dindi, tetap nang acara Gak Cuma Cangkruan Kari, cerdas berkualitas. Yuk nyanyi dong. Terus fokus satu titik, hanya itu, titik itu, tentang fokus kita.
Jawa Timur tambah gayeng. Nggih, dalam suasana duka dalam tragedi kemanusiaan, tetap kita selalu mendoakan bahwa tidak banyak korban dalam sebuah peristiwa Amin. yang lain. Saya ke Mas Tulus. Mas Tulus, tadi ada kesamaan dari Mas Miftahul tadi juga bahwa di PSSI lah intinya yang harus juga menjadi. Nah, namun ini kan organ yang luar biasa yang gemuk dan macam-macam. Nah, koreksi-koreksi strategis teko Aremania tadi, Cak Amin, jalur Gaza, disampaikan bahwa dalam federasi diperuntukkanlah pada orang-orang yang profesional. Apakah sampean masih melihat itu ada dalam situasi, mohon maaf ini kan organisasi, kadang-kadang masih banyakkah orang-orang yang tidak paham itu lalu masih dimasukkan? Monggo Mas Tulus. Ya, sepertinya ada. Karena hal tersebut terlihat dari produk yang dihasilkan. Produk yang dihasilkan seperti apa? Seperti ketika satu kasus yang sama itu kadang dendanya atau punishment-nya berbeda. Mau tim satu dengan tim yang lain dengan kesalahan yang sama itu bisa berbeda. Ya. Itu kan produk yang dihasilkan tidak berkualitas. Ya. Itu salah satu dampak kecil yang bisa membuat yang di grassroots ini saling iri. Itu adalah bahan bakar untuk memecah belah juga. Oke. Oke, katakanlah seperti jenengan Cak Monyong karo Cak Mif, podo-podo sampean iki nyolong jambu siji. Aku karena konco sampean tak selentik ping pisan ae, iki tak selentik ping pindho. Apa sampean iki gak terima? Kan iya, kudune iku adil. Apapun yang dikerjakan, sing A sing B salah, yo salah ngomong salah. Itu akan memperkecil hal-hal yang nggak bagus di grassroots. Demikian juga dengan ini bagaimana PSSI kemudian ke bawahnya juga ada LIB ya, Jafim ya, LIB terus bagaimana memberikan pengadil yang bisa memberikan rasa aman dan nyaman bagi kedua belah pihak. Oke. Itu kita memang harus belajar terus. Soalnya selama ini masih banyak yang memang kadang-kadang pengadil di lapangan itu tidak bisa memberikan rasa keadilan. Oke. Jadi harusnya ini pelanggaran seperti ini harus kena kartu katakanlah. Berhubung yang melakukan ini tim dari tuan rumah tidak dikenakan kartu. Ono niku. Ada beberapa contoh seperti itu. Nah, itu juga kadang yang tim yang diuntungkan itu nanti yang kasihan siapa? Yang kasihan adalah sepak bola Indonesia. Iya. Kita produk itu akan terbawa ketika pertandingan internasional katakanlah Cak Monyong. Ketika kita sudah sering kulino kok ngono. Kulino kok ngono mari ngono main nang jopo iku wis gak payu. Kok ngono iku wis Jadi masih harus sama-sama belajar. Soalnya yang memang kalau kita syariat kita memang berbeda-beda katakanlah. Syariat saya sebagai bonek adalah mendukung Persebaya dengan semampu saya. Tetapi mungkin hakikatnya adalah sepak bola Indonesia nasional ini. Tim yang lain sehat dan kuat itu akan membuat tim saya juga berusaha untuk sehat dan kuat. Oke. Nah, sama-sama kalau kita melihat secara gambaran besar big picture-nya ya, kita ibaratkan ini Indonesia satu tubuh. Saya nggak kepingin oponen saya juga sakit-sakitan. Iya. Karena apa? Karena mereka sakit, saya juga akan ikut sakit. Iya. Karena kalau oponen saya ini sehat dan kuat, saya akan terpacu untuk sehat dan kuat juga. Oke. Outputnya adalah apa? Timnas kita. Mungkin dari kompetisi yang sehat itu akan ke situ. Mungkin Cak Vim bisa menambahi. Ini ada temuan dari TGI BER. Nah, lalu juga ada isu yang akan membuat musyawarah luar biasa di PSSI. Nah, itu seperti apa sih sebenarnya? Sebenarnya kemarin saya udah 2 hari yang lalu kalau nggak salah ya. Nulis sudah sekitar 1 minggu yang lalu. Cuma kemarin saya komunikasi dengan salah satu anggota PSSI. Tim gabungan independen pencari fakta. Kebetulan kan salah satunya teman dekat kan. Iya. Kalau saya baca, tadi saya sebelum berangkat sini baca rekomendasinya tim itu, menurut saya angkat topi dengan rekomendasinya. Termasuk bahwa PSSI, ya ini soal moral ya. Iya. Kehilangan
132 nyawa, 132. 2 nyawa, Itu fix sudah ya? fix. Kalau saya sih ngerasa bisa lebih. loh. Lebih maksudnya. Karena ya. mungkin nggak terdata. Mungkin Iya, teman-teman di Malang sebenarnya yang punya kekuatan untuk Validitas itu. Iya, validitas itu. Ada 712 korban ya secara Iya. total. Bahwa ini desakan moral, Bah. Semua yang ngurus PSSI harus mundur. Kalau saya sih sebenarnya jangan mundur dulu. Tanggung jawab dulu. Minta maaf dulu, tanggung jawab. Saya ini yang bersalah. Saya dihukum. Misalnya sanksi penjara. Itu dulu baru mundur gitu kan. Iya, Mundur dhisik kenaan. Mundur Itu. dhisik gak pernah dikena Cuma hukuman nih. kalau saya baca tadi, saya angkat topi, tapi saya ngerasa ada satu hal yang terlewatkan dari rekomendasinya teman-teman yang dipimpin Pak Mahfud MD. Iya. Apa itu? Kemarin Ketua Panpel, security officer-nya Arema FC bilang bahwa pintu itu terbuka sebelum, seperti yang saya bilang tadi, Iya, bahwa pintu itu sebelum sudah 15. terbuka 15 menit sebelum pertandingan usai. Oke. Tapi kenapa ada pintu yang tertutup kembali kan? Oh. Nah, itu yang terlupakan. Kemarin sebenarnya saya udah komunikasi sama, saya sebut namanya aja ya, Akmal Marhali, kebetulan teman. Mal, kejadian peristiwa di Kanjuruhan, itu ada 2 peristiwa yang terjadi dalam waktu bersamaan. Apa? Di dalam stadion ada tindakan brutal aparat keamanan melakukan tembakan gas air mata ke teman-teman supporter Aremania. Iya. Di luar ada kejadian bahwa teman-teman supporter Aremania melakukan penyerangan terhadap rombongan tim ofisialnya Persebaya kan. Iya. Di 4 rantis itu sehingga tertahan hampir 1 jam di depan stadion. Jangan-jangan ini ya, ada miskomunikasi komando antara yang di dalam sama yang di luar aparat ini ya. Iya. Karena yang di dalam chaos, yang di luar chaos, jangan-jangan yang di luar ini entah ada komando, entah atau tidak ya, ambil inisiatif nutup pintu agar yang dari dalam ini nggak keluar kan, biar nggak tambah kacau yang di luar ini. Jangan-jangan ya, itu yang saya rasa luput dari timnya Pak Mahfud, bahwa kok nggak ada ya temuan soal ini, bahwa pintu itu siapa yang nutup, ada komando atau tidak nutup pintu itu, lalu ada nggak keterkaitan kejadian di luar dengan kejadian yang di dalam. Ya, Nah, itu kan harusnya diusut juga kan, biar seperti saya bilang tadi, bahwa apa yang harus dilakukan untuk ke depan untuk sepak bola Indonesia, terutama tata kelola penyelenggaraan pertandingan, biar komprehensif, Ya, biar ya. menyeluruh. Karena tadi saya bilang baru ada 2 hal kan, bagi saya mungkin ada 2 hal yang lainnya kan, yang penting untuk dilakukan perbaikan ke depan. Oke. Ada mitigasi bencana, bahwa Oke. infrastruktur yang Mas Amin tadi bilang, infrastruktur stadion itu harus lebih bisa membuat nyaman siapapun yang datang ke stadion kan. Iya. Bahwa tentang tangga seperti apa, jalur masuk, jalur keluar seperti apa, lalu ada petunjuk-petunjuk tentang kalau terjadi chaos di dalam stadion, atau tiba-tiba negara kita ini negara yang rawan bencana, tiba-tiba ada gempa, evakuasi keluarnya seperti apa kan, lalu safety di luar. Dan nonser ini penting kan, selama ini kita nonser hanya rek, ojo obong-obong rek, ojo nggowo korean, terus ngumumkan daftar pemain, tapi nggak pernah ngasih penjelasan tentang stadionmu kok ngene rek kondisi ini, boleh terjadi chaos, kon metu lewat kene, ambulannya ono neng kene, rumah sakitnya nung kene, kok elek numpak pesawat kan? Iya. Meskipun kita berulang kali naik pesawat, tapi selalu ada diingatkan. diingatkan Safety kan? briefing itu harus ada. Itu selalu hal Oke. keempat ini soal keamanan, ini yang paling vital, yang paling penting sebenarnya. Karena rahasia umum bahwa pos pengeluaran terbesar klub itu salah satunya ada di biaya pengamanan. Berapa besarannya pos pengamanan ini? Kalau di Persebaya, yang saya dengar, saya nggak pernah di Persebaya, tapi di Persebaya itu untuk big match bisa habis 500 juta. 500 juta? Iya. Big match? Kalau di Deltras, kebetulan saya kan Di di manajemen Deltras, itu satu pertandingan 75 juta dengan liga yang di bawahnya ya, dengan jumlah supporter yang lebih sedikit. Tapi dengan pengeluaran yang sebesar itu, selama ini sampai nonton
aparat itu gak aware dengan pertandingan. Iya. Dalam artian gini, ngamano pertandingan, yo ngamano, ojo melu menikmati pertandingan. Artinya sing jogo ngadep penonton yang pinggir lapangan, yo ngadep penonton. Duduk malah ngadep Gak nang nonton bal, ya. bal-balan, nonton Oke. bal-balan itu. Setuju. Iku berarti untung loro oleh bayaran mbek nonton. Mas Amin, sepunten nih. Mas Amin. Nggih. Jam piye? Nggih. Nah, iki mau wis ono koreksi teko Mas Miftah bahwa memang PSSI harus memang ada koreksi dalam tata kelola dan juga orang-orangnya harus sadar dan paham. Nah, mungkin lebih tajam panjenengan ngaturaken apa sebenarnya yang harus dilakukan oleh PSSI terhadap sebuah problem-problem nanti ke depannya dalam pertandingan-pertandingan ke depan. Monggo. Kalau menurut saya, Mas, itu saya harus diluruskan ya masalah kejadian yang di Kanjuruhan, karena pada waktu itu saya anggota saya 150 berangkat ke stadion, dan kejadian itu saya ada di dalam stadion. Saya kalau bisa boleh bicara itu kesalahan ada di pengamanan. Karena apa? H-4 saya diajak rakor pengurus sama Polres Pasuruan juga diajak rakor. Yang saya tahu yang menjaga pengamanan dalam tanggal 1 pertandingan Arema lawan Persebaya itu petugas-petugas dari luar Malang. Oke. Biasanya dibantu dari Pasuruan dan Probolinggo. Tidak, ini yang saya mulai janggal itu semua Polres yang di Jawa Timur yang dikerahkan. Saya nonton sepak bola itu mulai tahun 90 ya, ke Jakarta, ke Surabaya, tahun lalu ke Sidoarjo, ke Palembang, ke Balikpapan, ke Bali, ya hampir semua stadion di Indonesia saya sudah masuki. Tapi pengamanan tidak seperti yang kemarin. Ya, paling tidak pengamanan itu yang saya rasakan itu mulai tahun 10 itu bahwa pentungan bawa tameng kalau big match itu paling enggak water cannon. Jadi yang harus bertanggung jawab pada waktu pertandingan tanggal 1 itu siapa yang memerintahkan membawa gas air mata, siapa yang memerintahkan menembakkan gas air mata, itu yang harus cari. Jadi nonton sepak bola kemarin itu saya janggal sampai membawa senjata seperti itu. Jangankan gas air mata bisa masuk stadion, korek, aqua, itu aja sulit masuk, atau flare juga nggak bisa. Ngerti nggak? Yang memerintah ini ngerti nggak manual sepak bola? Jangan-jangan nggak mengerti. Itu. Mas Amin pada waktu itu ada di tribun berapa? Atau ada di bagian pengamanan untuk Aremania sendiri? Kebetulan saya korwil ya, korwil jadi saya korwil di Aremania Jalur Gaza itu di Sukoharjo Pasuruan itu saya tergabung dalam Kurvanot. Jadi pintu 1, 2, 3, 4, 5 itu Pintu besar. istilahnya kelompok Pintu utara ya. Kebetulan saya di situ ya, bahasanya yang dituakan di situ sama almarhum Cak Nawi itu yang Singosari itu juga kan saya itu yang meninggal itu. Itu anggota saya injury time 7 menit saya suruh keluar. Dan saya kebetulan belum kulit panjang saya sudah dibawa karena saya mau mengemasi bendera saya yang saya pasang pada waktu itu. Jadi orang-orang yang menjaga pada waktu itu tidak mengerti karakter supporter Arema itu seperti apa. Gitu. Pengamanan itu untuk mengamankan tim tamu, sedangkan pertandingan lancar, aman, nggak ada apa-apa, dan pemain Persebaya sudah masuk lorong, sudah aman. Tiba-tiba ada salah satu Aremania masuk, pulang sama kiper, dan ada lagi masuk yang bercengkerama sama Kapten Alfarisi dan lainnya untuk biasa di Arema. Kalau sudah istilah panjang itu masuk stadion itu sudah biasa.
intinya mau memotivasi pemainnya gitu. Oke. Dan tiba-tiba ada aparat yang Oke. arogan, memukul, akhirnya memicu untuk masuk ke stadion. Gitu. Oke, ada Tiba-tiba sesuatu ada- yang saya tangkap dari Cak Amin, ada ketidakpahaman dari tim pengamanan yang tidak biasanya ikut menjaga. Melok jogo demo malah melok jogo bal-balan. Malah ini duduk teko Malang dewe tapi teko Pasuruan. Kok dilanjut mana Cak Amin? Konco-konco Jawa Timur aja pindah channel tetep nang acara gak cuma cangkruan. Sik tak lanjut dhisik. Aku bingung. Lanjut laleng lo. Muga-muga arwahe supporter Aremania diterima marang Gustiku, diterima marang Allahku. Coba-coba Gak cuma cangkruan acarane Gak cuma cangkruan Opore Gak cuma cangkruan. Konco-konco Jawa Timur tambah gayeng. Oke, saya terus Mas Amin, monggo ditambah dikit sebelum Mas terus. Sam. Oh sing ngalih. Waduh, pipis paling. Sam, kok hilang wonge? Ayo Mas, ini tadi ini di dalam ya Mas biasa ini tadi ada protes Mas Bif. Iya. Tentang iki biasanya gak pada umumnya Joko. Lah malah sampean ngomong mau nek tepahe Joko, ojo ngadep nang lapangan kok Mas. Kalau soal BKO tadi sebenarnya semua panpel Ya. aparat keamanan pasti melakukan hal yang sama karena kekuatan masing-masing Polres mungkin nggak cukup. Ya, Cuma memang yang jadi pertanyaan kemarin kenapa ada senjata di dalam stadion? Pertandingan Padahal iya. di aturan di regulasi itu tidak boleh ada senjata masuk ke dalam stadion. Tapi di Kanjuruhan kemarin ada. Ini yang harus dipertanyakan. Ya, komando pertama adalah Kapolres Semalang, lalu Ketua Panpel. Dua orang ini yang punya tanggung jawab. Kenapa sampai ada senjata masuk? Lalu satu hal lagi ya yang Cak Amin bilang tadi. Saya sebenarnya kalau soal aparat keamanan tadi saya sepakat bahwa memang berlebihan kan tindakannya dan berlebihan. Ada regulasi yang menyatakan tidak boleh ada senjata masuk stadion tapi ternyata ada dan malah ditembakkan lagi. Iya. Cuma saya koreksi dan ya mungkin ini introspeksi buat kita semuanya. Iya, Pak. iya. Tadi Cak Amin bilang bahwa itu tradisi masuk stadion. Nggak boleh diregulasi, nggak boleh. Siapapun nggak boleh masuk stadion. Masuk lapangan. Lapangan itu areanya pemain, bukan areanya penonton. Penonton itu areanya di tribun. Tadi kan dibilang ngasih semangat. Apapun dalihnya itu nggak boleh. Penonton masuk ke lapangan. Itu tadi bahwa kembali lagi ke aparat keamanan. Kalau tugasnya berjaga ya berjaga. Ojo melu menikmati. Melu menikmati gak ero kan ono penonton. Melayu mencolot toko tribun terus masuk neng lapangan. Wah, itu tadi bahwa yang perlu diperbaiki ke depan adalah aparat yang berjaga. Kalaupun bukan polisi ya, steward di pinggir lapangan fokus ke tribun, ke penonton, awasi gerak-geriknya. Yang di tribun pun sama, awasi gerak-geriknya penonton. Kalau ada yang mencurigakan, lakukan tindakan yang enak. Yang di luar pun sama, karena tadi perbaikan harus ada sterilisasi area stadion, maka petugas keamanan yang di luar pun harus selalu standby. Ojo ditinggal cangkruan, rokokan, ngopi kan. Itu yang terjadi selama ini. Kasusnya Persebaya lawan Rans di Gelora Delta kemarin, jebol pintu selatan yang dekat Jalan Pahlawan. Kenapa? Awalnya kan steril kan area stadion. Ada penumpukan memang yang nggak bertiket ada di luar kan. Tapi akhirnya pintu itu jebol kenapa? Karena ditinggal kan. Wis lena, wis supporter wis mari kan. Tinggal cangkruan sih, rokokan sih, ngobrol-ngobrol. Lali, pintunya jebol. Hal-hal seperti ini yang ke depan ojo sampai kok ini. Yang ngamankan ya mengamankan. Tanggung jawabnya yang di dalam, apa yang dilakukan, yang di pintu masuk, apa yang dilakukan, yang di luar, ring 1, ring 2, ring 3 itu sepanjang pertandingan ya harus berjaga itu. Dan mungkin ini yang perlu, lo gurek.
Yang perlu juga kan bahwa ketika semua perbaikan ini dilakukan, semua kembali berpulang ke teman-teman supporter juga. Iya. Seperti ya Cak Tulus tadi bilang bahwa semua kembali ke supporter ketika semua diperbaiki, tapi supporter masih menganggap, kalau saya nyebutnya ini ada eksistensi semu di teman-teman supporter kan, ada perkelahian di media sosial yang kemudian berlanjut ke dunia nyata. Apa yang sebenarnya dikejar kan kita nggak tahu. Katakanlah kemarin supporter Solo, Persis Solo main di Magelang. Kenapa harus lewat Jogja? Sok-sokan di Tugu kan, yang diposting di medsos bikin panas. Apa sih yang dicari kan? Nggak ada kan? Nggak ada. Itu malah bagi saya kok membuat rasa cemas kita nonton bola ya. Berangkat cemas, pulang cemas. Harusnya kan kalau tim kita di stadion menang, pulangnya nggak cemas. Tapi yang terjadi bisa jadi cemas kan. Cak Amin tadi jalur Gaza misalnya. Kenapa ada jalur Gaza kan? Itu rawan gesekan antar supporter. Kayak di Jogja ketika PSS Sleman bertanding, pulangnya teman-teman supporter PSS itu was-was karena kemungkinan diserang supporter PSIM kan. Sama ketika PSIM main, pulangnya nanti diserang. Hal-hal seperti ini kembali berpulang ke teman-teman supporter bahwa rivalitas itu penting, rivalitas itu perlu, karena itu yang menghidupkan suasana pertandingan. Tapi rivalitasnya diubah, jangan jadi rivalitas berdarah, jangan jadi rivalitas yang saling melukai kan. Rivalitasnya dipindah bahwa adu kreativitas di tribun, adu sikap positif untuk membangun tim lebih bagus lagi kan. Tuku merchandise, tuku tiket kan untuk menghidupi tim. Mungkin rivalitasnya nang kono, misalnya Arema karo Bonek kan. Tonton nu Persebaya urip gara-gara apa? Aku tuku jersey ini, aku tuku tiketnya. Malang yo ngono, aku pengen nguripi timku. Apa tuku tiket duduk antem-anteman, duduk bunuh-bunuhan. Itu yang harus dirubah. Oke. Mas Tulus dulu telah menggerakkan sistem itu dengan banyak hal ya. Memang kreator di band, kreator di sini, nah, menciptakan banyak merchandise. Apakah itu yang harus menjadi tren yang akan datang untuk sama-sama katanya Mas Mir tadi untuk menghidupkan spirit dari kawan-kawan. Walaupun saya baca setelah saya lihat, oh ternyata ruang pertandingan sepak bola itu skalanya cukup luar biasa. Itu sama dengan teori-teori perang yang harus disiapkan begitu. Moga Mas Tulus. Kalau apa ya? Kalau saya pribadi Kopi itu nih, Mas. apa namanya? Dan kita ganteng nih. Oh iya. Memberi contoh itu memang paling bagus tuh dengan apa ya? Dengan apa yang dilakukan. Ya, mungkin dari teman-teman di GBT itu leader-leadernya, kapu-kapunya itu sudah meminimalisir apa namanya cen-cen yang berbau rasis. Terus juga kita juga harus memberi edukasi kepada rekan sejawat, saudara supporter kita di masing-masing klub. Hal-hal yang tidak boleh dan hal-hal yang boleh. Saya setuju dengan Cak Fim tadi ngomong bahwa apapun alasannya turun ke lapangan itu tidak diperbolehkan di statuta regulasi FIFA ya Cak Fim ya. Itu sama ketika di mana di Surabaya atau di Sidoarjo atau di mana tempat pun dengan dalih apapun memang tidak diperbolehkan. Jadi itu memang kalau ngomong tradisi ya culture follow system. Mungkin seperti itu. Kalau dulu ada kita tradisi naik ke kereta api segala macam. Terus kemudian bisa naik ke atas atap ya. Kemudian sistemnya berubah bahwa tidak ada orang yang bisa mendekati stasiun kecuali yang punya tiket. Akhirnya kan tradisi itu akhirnya lambat laun berubah karena sistemnya juga berubah. Ini juga mungkin kita bisa belajar dari itu. Memang peraturannya nggak boleh masuk ke lapangan. Di situ memang salah karena memang dampaknya akan mengundang teman-teman yang lain untuk ikut juga untuk turun. Oke. Seperti itu. Berarti Karyo itu biasanya Iya, lebu lapangan. Sam, Angel kok. sama Min. Saya pedot. Sinyalnya putus. Oke. Halo? Masih putus. Ya, oke. Jadi Mas Mif, ini tadi menyambung tadi Mas Tulus bahwa memang perilaku ini memang harus ada sebuah aturan, walaupun sudah ada pengetatan loh, aturan-aturan dari FIFA, keputusan seperti ini. Nah, memang ada kebiasaan, saya bilang bukan kultur, kebiasaan mereka
ini mengeluarkan ekspresinya yang cukup luar biasa. Nah, apa sebenarnya? Kan mereka sudah ada Sam Amin, jalur Gaza sing iso nyetop, rek ojo mudun. Orang kayak gitu itu. Apakah mereka tidak cukup di situ? Ya kalau sebenarnya cukup kan. Sebenarnya yang dituakan di masing-masing tribun itu kalau memang tua ya, dalam artian sudah benar-benar dituakan kan. Seperti sampai teman-teman tua itu untuk gak tulus. Enggak. Tua nemen iki. Enggak, dalam artian yang benar-benar dituakan harusnya teman-teman yang di tribun yang diberitahu juga harusnya ngikuti. Manut kan. Wong karo pimpinane dhewe mosok gak manut. Lek gak manut terus karo sapa? Iya. Sama seperti ya contohnya memang harusnya dari patron-patronnya supporter sendiri kan. Dari kapo-kaponya seperti Cak Tulus bilang tadi dimulai dari kalau saya bilangnya dimulai dari jari. Sekarang era sekarang dimulai dari jari kan. Karena saya komentari selamitan dewe-dewe neng medsos. Itu yang harus yang dimulai dari diri sendiri bahwa jari ini ditahan, ojo angger komentar lah. Lalu ya itu tadi patronnya supporter ya, kapo, dirijen, pentolan ngasih contoh. Dimulai dari lagu sebenarnya memang. Ojo nyanyi mana wis gak usum lah, gak zamannya nyanyi dibunuh saja. Karena di stadion juga ada anak kecil kan, pisuan, pencak, penjuk. Kemarin di Kanjuruhan masih ada itu, bah. Akhirnya kan kita juga risih kan. Saya pernah ngeritikin, mohon maaf buat teman-teman Aremania kan. Saya pernah kritik buat tulisan bahwa Aremania itu supporter yang luar biasa dulu. Tapi keluar biasaan itu menjadi terbalik gitu kan dalam beberapa tahun terakhir kan. Ketika semua supporter di Indonesia itu berubah dalam hal nyanyian, nggak ada lagi nyanyian dibunuh saja, nggak ada lagi nyanyian pencak pencuk juncak jancuk, nggak ada kan. Karena yo intinya seperti Cak Tulus bilang tadi, kita ini jadi supporter dukung tim kita. Nah, itu yang harus dirubah kan. Dan teman-teman di Aremania mohon maaf masih melanggengkan lagu-lagu seperti itu. Inilah sudah mungkin ini jadi titik balik lah. Sudah hapuskan itu semua. Itu. Ya ganti kreativitas yang lainnya yang ada di tribun. Masih banyak. Kalau Persebaya apa? Contoh lagu yang sudah ada perubahan-perubahan di mana? Di kultur lagu-lagu yang dimunculkan seperti apa? Lagunya teman-teman di Bonek semuanya lagu dukungan untuk Persebaya. Teman-teman di Brigata Kurvasud Sleman semuanya dukungan untuk PSS Sleman. Tidak menjelekkan kelompok yang lainnya, tim yang lainnya. Yang lainnya kan sekarang kalau sekarang kita ke stadion The Jack lagu-lagunya. Mohon maaf kalau saya ngelihat yang masih agak kolot ini justru Viking Boboto ya sama Aremania yang lagunya itu aja. Kalau yang lainnya Boboto sama yang lainnya menarik. Kita datang ke Semarang, kita bertemu bersinarlah Semarang kan. Kita ke Jogja ketemu Aku Yakin Dengan Kamu, ke Lamongan ketemu Setia Bersamamu kan. Ke Bonek ketemu banyak lagu, ke Sleman banyak sekali lagu. Hal-hal ini yang harusnya ditumbuhkan kan. Itu. Oke, berarti cukup bisa menarik mencairkan suasana yang keras itu di tengah situasi pertandingan sportivitas itu. Sam, Amin. Oh, sudah habis. Oke. Konco-konco Jawa Timur gak kerasa, ojo pindah channel, ojo nang ndi tetep nang acara Gak Cuma Cangkruan Gareng Cerdas Berkualitas. Yuk. Masih kita terhenti bila terus berlari, teruskan tanpa henti. Angkatlah tangan bertinggi, genggamlah raja acarane. Gak cuma cangkruan acarane, gak cuma cangkruan opore. Gak cuma cangkruan. Dele mencela-mencele ojo sampai iki kan lho. nganu apa lagi mikir yel-yel lho. Mocok apa bangga pun diundi. Tragedi iki tangisan, Ya sabar, kesabaran. makanya wong Tapi iki duka sabar. orang yang mengalami Bener. bencana Kanjuruhan, supporter Aremania tidak akan
lekang hanya sekedar selesai pada tangisan. Iya, memang. Hadirnya pemerintah itu perlu. Harus. Ya. Kita juga kasih support supaya tetap bangkit dan semangat. Ya, bangkit dan semangat nek kono duweke bangkit semangat terus. Terus piye? Nah, Sayangnya ada ini. Mas Tulus. Siap. Untuk mengkoreksi dengan semua, selain nanti Mas Mif itu menjelaskan panjang lebar, apa yang harus dilaksanakan dan dilakukan mulai dari aparat, ini kan komponennya dari sampean itu mulai pemain, supporter, aparat, organisasi persepak-bolaan PSI dan macam-macam. Apa yang harus dia lakukan dari satu persatu itu atau sampean punya kesimpulan khusus untuk semuanya? Monggo. Ya mungkin gini Mas, karena ini sepak bola ada induk organisasi pusatnya. Ya. Jadi memang mau tidak mau harus merujuk ke FIFA. Ya. Jadi turunannya itu harus merujuk ke FIFA, standarisasi stadion, aparat pertandingan yang kualitasnya juga memang harus sesuai standar, itu memang harus ini. Jangan sampai di sini itu diterjemahkan secara carpe diem. Nah, itu yang saya sayangkan, itu ada rujukan-rujukannya dari FIFA ke organisasi di bawahnya, katakanlah PSSI, itu juga memang harus, kalau kita mau belajar, harus belajar. Ya, Kalau kita mau memberi makna kepada kejadian kemarin, itu memberi makna, memberikan penghormatan terakhir kepada mereka yang menjadi korban itu, ayo jadikan ini sebuah titik tolak untuk sama-sama menuju ke hal-hal baik dalam sepak bola. Nggak apa-apa, kita sama-sama memulai lagi dari nol, bahwa stadion nanti harus seperti ini, pelan-pelan aja nggak apa-apa. Karena apa? Karena kita memang tujuan kita bukan cuma ketika saya hidup aja, ketika Cak Fim hidup aja. Tujuan kita mungkin nanti ke anak kita, cucu kita, bahwa sekarang memang generasinya harus noto, ditoto saiki, kok anak adewe punya adewe sekarang panen. Jadi itu tadi balik ke, kalau ngomong bal-balan ono FIFA ikut dianu, itu kan nanti kan turun peraturan segala macam itu turun. Terus mari ngono hal-hal sing berkaitan dengannya seperti broadcaster juga. Broadcaster juga masing-masing punya kepentingan. Kenapa harus main malam juga, karena rating atau segala macam. Sedangkan dari pihak kita juga banyak keberatan. Saya saya analogikan seperti ini. 4 tim besar katakan, 4 tim besar itu Malang, Surabaya, Jakarta, Bandung. Ya. Itu saya yakin supporternya tidak hanya dari kota itu. Ya. Pertandingan pertama Persebaya lawan Persita, Ya. itu juga ada memakan korban. Ya. Ada yang bonek Tegal itu Ya. mendapatkan musibah. Saya yakin ketika Persebaya main tuh bonek Banyuwangi, bonek Ngawi itu juga datang. Ya. Bayangkan ketika Oke. main jam 10 keluar main jam 8 keluar jam 10 keluar Ya. stadion setengah 11 Iya, terus iya. sampai ke kota mereka jam berapa, mereka besok harus kerja. Bahaya itu ya, oke. Harus saling mengerti. Nggak ada yang pihak yang aja dume aku sing bayari kompetisi kudu anu. Iya. Nggak Itu benar ya? yang Oke. saling inilah introspeksi. Oke, Mas Fim, mungkin koreksi sedikit atau lebih tajam lagi sebagai closing statement. Meminjam istilahnya Cak Tulus Ya. kemarin, bahwa ini momentum ponik ketika kita harus terakhir kembali dengan terbakar habis menjadi abu. Iya. Mau tidak mau, ini harus jadi momentum untuk perbaikan. Yang pertama, yo wis, semua yang duduk di kepengurusan PSSI pusat sekarang wis nyingkreo lah. Wis wayamu wis entek. Ada satu pasal yang selalu mengganggu selama ini kan. Kalau nggak salah pasal 5 ya, bahwa pasalnya saya lupa. Yang jelas bunyinya begini. Yang boleh menjadi pengurus PSSI adalah orang yang sudah berkecimpung di sepak bola 5 tahun. Kita punya banyak sekali anak muda hebat-hebat yang ingin memperbaiki sepak bola kita, tapi selalu terganjal aturan itu. Iya. Wes sing tuwek-tuwek nyingkiro saiki. Nyingkiro. Giliran arek-arek nom lah. Ada banyak anak muda yang punya visi, punya misi untuk memperbaiki sepak bola Indonesia. Ini kesempatan, rekomendasinya tim gabungan independen pencari fakta memberi keputusan itu, mundur semuanya, mari kita ganti pengurus-pengurus baru, anak-anak muda demi sepak bola Indonesia yang lebih terang. Gak kusut mana kok kasku ini. Konco-konco Jawa Timur, pesan yang bisa kita angkat bahwa memang evaluasi pertandingan dan tragedi kemanusiaan di Kanjuruhan membuat tangis banyak orang.
baik yang paham bola sampai seperti saya yang tidak paham sepak bola sebagai orang seniman. Tapi tangisan kemanusiaan itu adalah jawabannya seperti Mas Fim tadi. Kesalahan dari seseorang yang tidak paham bola, tapi dia bersekukuh karena dia tidak punya posisi apapun, yang seharusnya diganti oleh orang-orang muda yang siap memperbaiki ekosistem persepak bolaan Indonesia dan menjadi persepak bolaan internasional. Inilah harus punya kesempatan. Nah, saya setuju dengan Mas Fim, setuju dengan Mas Tulus, setuju dengan Sam Amin bahwa pemerintah harus hadir dan pemerintah juga harus tegas. Berikan kesempatan kepada kaum muda yang tidak semata-mata PSSI hanya menjadi jabatan politis bagi seseorang sehingga kalang kabut persepak bolaan kita ke Indonesia yang akan datang. Doa kami untuk kepada seluruh supporter Aremania yang meninggal, doa kami memujikan agar seluruh arwah diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Konco-konco Jawa Timur matur nuwun, mugi-mugi informasi iki ngekek manfaat. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh yeah! Scooby-Dooby-Doo, where are you? Where are you? Oh, blow! Scooby-Dooby-Doo, where are you? Where are you? Indah iki lemune koyo gerdu kasih. Asik. Kadang ditekeki Iya, yo wis. disiram ae. Gak ono ruwete yo, gak ono bingunge. Mbok pikir iki lagu apa? Iki persoalan bal-balan. Scooby-Dooby-Doo,